الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فقد قال الله تعالى في القران العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kepada Ustaz Beda Bapak dan Masyarakat Kisah dengan Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam malam hari ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan dan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah, malam hari ini kajian kita Al-Quran Ustaz undangan ke Ustaz dan belum sampai di rumah karena masih jalan, dan alhamdulillah akan diisi pada Ustaz Beda. Namun sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu dengan doa menutup itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fahmi bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ilmu yang bermanfaat dan manfaat. Dan untuk selanjutnya kepada Ustaz Beda waktu dan tempat dari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban yang telah Allah tuntut kepada kita semua. Salah satunya adalah talabul ilm. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan, diberikan hidayah, dilembutkan hatinya untuk bisa datang ke majelis ini. Dan kalau mungkin saudara kita, rekan kita, teman kita yang di luar sana juga banyak yang punya kesempatan, punya kesehatan tapi tidak digerakkan hatinya, maka belum bisa juga datang ke sini. Jadi insya Allah kita bersyukur karena diberikan kesempatan. Dan memang bersyukur kepada Allah itu wajib Pak, di dalam semua aktivitas. Saking wajibnya bahkan ketika bangun tidur itu orang pertama kali disuruh bersyukur sebelum yang lain. Dengan dia membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Saya bersyukur kepada Engkau ya Allah telah membangunkan saya padahal sebelumnya saya wafat atau mati. Karena orang tidur hakikatnya adalah mati, seperti dalam surat Az-Zumar ayat 40. Maka kita bersyukur telah dibangunkan. Bahkan menurut riwayat Ibunda Aisyah, istri Nabi SAW, Nabi itu kalau mendapatkan ujian atau musibah, beliau bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Saya bersyukur kepada Engkau ya Allah, segala puji padamu karena semua urusan yang Engkau timpakan kepadamu. Artinya walaupun itu ujian, walaupun itu kesulitan, walaupun itu bentuknya rasa sakit dan lain sebagainya, seorang muslim tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Muslim, salah satu penyebab digugurkannya dosa adalah duri yang menusuk seseorang. Rasa sakit, kekhawatiran, ujian yang menimpa seorang muslim itu otomatis langsung menghapuskan dosa-dosanya selama dia bersyukur, selama dia ikhlas, selama dia bisa sabar terhadap ujian. Maka itu yang harus disyukuri, bahwa saat itu Allah langsung menghapuskan dosa kita tanpa istighfar dan tanpa berdoa. Maka itu disyukuri. Dan kalau mendapatkan nikmat, biasanya Nabi mengucapkan syukur dengan kalimat Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu, segala puji bagi Engkau yang mudah-mudahan
dengan nikmat yang engkau berikan bisa bertambah kesolihan saya. Karena ada orang yang ditambah nikmatnya bukan bertambah solih. Dulu ketika hidupnya dia sederhana, dia rajin beribadah. Begitu Allah titipkan amanah berupa harta yang banyak, dia lupa. Nah, itu berarti nikmatnya tidak menambah kesolihan. Dulu pas dia belum jadi apa-apa, dia taat. Begitu dikasih amanah jabatan, dia lupa dengan ketaatan. Nah, maka begitu Allah berikan nikmat, ucapan itu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan bisa menjadikan kita orang yang jauh lebih soleh daripada insyaallah. Maka harus selalu bersyukur. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, ustadzuna alam, guru bagi semesta alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sudah diberikan WA dari ayah, katanya materinya Quran. Biasanya seperti apa, membaca dulu satu halaman. Maka saya mau kita sama-sama ini Pak, baca surat Abasa juz 30 surat Abasa. Nanti di akhir ayatnya kita akan bahas tentang ayat yang ada di surat Abasa. Surat Abasa di juz 30 surat ke 80. Surat 80 ya Pak, juz 30. Surat ke 80. Di juz 30 dia di surat ke 80. Sudah ketemu Pak? Biasanya seperti apa nih? Baca bareng-bareng atau satu-satu? Oh. Bergantian aja Pak, biar agak hemat waktunya. Nanti saya baca satu ayat, nanti langsung diulang sama bapak-bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره
fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah
ayat pertama Pak, itu kisah tentang orang yang buta datang kepada Nabi untuk bertanya tentang agama. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ceritanya itu ayat ini turun, Nabi lagi kumpul bersama orang-orang kafir Quraisy di Darun Nadwa, di tempat berkumpul lah. Kalau sekarang kayak DPR gitu, atau balai-balai kota yang memang di tempatnya itu khusus untuk pertemuan tokoh-tokoh besar. Sedang diminta untuk menjelaskan tentang Islam. Kalau bahasa kita ya Muhammad, coba kamu jelasin deh kepada kita, sebenarnya yang kamu bawa tuh apa? Akhirnya datanglah Nabi SAW kepada perkumpulan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Lalu tiba-tiba pas Nabi lagi menjelaskan, ada orang yang datang kepada Nabi untuk bertanya tentang agama. Bayangin ya Pak ya, kondisinya itu Nabi lagi kumpul sama tokoh pembesar, orang-orang penting, tiba-tiba ada orang nanya tentang agama. Dalam hati kita, emang gak ada waktu lain? Emang gak bisa nanti? Emang gak bisa tunggu selesai? Ini orang-orang besar gitu kalau bahasa kita. Maka Nabi di dalam dirinya pun tiba-tiba merasa, kok nanyanya sekarang gitu. Maka Nabi berpaling atau Nabi itu membalikkan badannya kepada orang tersebut, tapi sambil berwajah masam. Jadi Nabi itu kalau bahasa kita kayak nanti dulu lah gitu. Jadi karena Nabi tahu lagi ada tokoh-tokoh besar. Dan Nabi nggak tahu bahwa yang datang itu orang buta. Si Abdullah bin Umi Maktum ini nggak tahu kalau Nabi lagi ketemu sama tokoh-tokoh besar. Kalau tahu juga nggak bakalan masuk. Kalau tahu juga nggak bakal langsung nanya saat itu. Tapi karena beliau buta nggak tahu, maka main masuk aja dan bertanya saat itu. Maka Nabi berpaling sambil berwajah masam, langsung ditegur, Pak. Abasa wa tawalla. Wahai Muhammad, mengapa engkau berwajah masam dan berpaling? Kalau bahasa kita gitu. Karena seorang buta telah datang kepadanya. Maksudnya ada orang buta datang kepada engkau ingin bertanya tentang din, tentang agama. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya. Boleh jadi dia tuh pengen bertaubat, pengen dapat nasihat dari engkau. Atau mungkin dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberikan manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Allah langsung tegur. Kenapa engkau malah lebih memilih memperhatikan orang-orang kafir Quraisy itu daripada orang Muslim yang saat itu sedang bertanya? Dari ayat ini memang Allah benar-benar menjaga, Pak. Allah itu menjaga Nabi SAW dari kesalahan. Makanya begitu melakukan suatu kekeliruan langsung ditegur. Abasa wa tawalla. Gak boleh kayak gitu. Berwajah masam tuh gak boleh. Makanya nanti di hadis yang lain, Nabi itu kata Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah, tidak pernah saya bertemu dengan Nabi SAW kecuali Nabi dalam keadaan tersenyum kepada saya. Itu akhlaknya Nabi. Jadi kata Jabir, diriwayatkan kata Anas bin Malik dengan hadis yang sama, tidak pernah saya berjumpa dengan Rasul kecuali Rasul dalam keadaan tersenyum. Makanya ketika Nabi berwajah masam langsung ditegur, nggak boleh kayak gitu. Abasa wa tawalla. Apapun alasannya, mau itu orang kafir Quraisy yang pembesar, tokoh atau apapun, nggak boleh kamu berwajah masam kepada orang Muslim. Itu suatu cacat untuk seorang Rasul, nggak boleh kayak gitu. Maka Rasul ditegur. Maka ayat ini juga sebagai bukti bahwa Nabi itu tidak pernah melakukan sebuah dosa. Makanya gelarnya maksum, orang yang terjaga. Kalau Nabi pernah lupa, pernah dalam sholat Nabi lupa. Tapi lupanya Nabi jadi pelajaran buat kita. Coba kalau Nabi nggak pernah lupa rakaat, Pak. Sampai para sahabat pengen nanya nggak enak. Tapi akhirnya karena Nabi ngelihat ada sesuatu yang mengganjal di wajah para sahabat, Nabi bertanya ada apa? Ya Rasulullah, kayaknya tadi kelebihan rakaat. Maka Nabi menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Engkau tadi kurang, bukan lebih kurang. Maka Nabi menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Jadi sekarang kita tahu Pak, kalau kita kurang rakaat, kita sujud sahwi.
Kalau nggak pernah kita bingung, Pak. Kalau Nabi nggak pernah salah kayak gitu, kita lupa. Kita nggak tahu kalau lupa rakaat itu gimana caranya. Nah, dulu ada cerita saya lagi ngajar di sebuah sekolah itu Pak, di SMA. Qadarullah memang saya belum ajarkan sampai bab sujud sahwi. Ini ceritanya memang luar biasa. Nanti kalau bapak-bapak ada di kondisi seperti ini, boleh langsung bersikap seperti yang saya ambil itu. Jadi saya lagi sujud, salat berjamaah, saya imam, tiba-tiba saya buang angin, Pak. Nggak mungkin saya lanjutin kan, Pak, ya pasti saya batal wudunya kan. Akhirnya saya wudu lagi. Harusnya orang yang persis di belakang imam itu orang yang paling faqih, orang yang paling paham tentang agama setelah si imam. Jadi kalau imam yang mundur, dia langsung maju untuk gantiin jadi imam. Itu saya wudu, Pak. Sampai saya balik lagi ke jamaah itu, masih pada sujud itu Pak, murid-murid saya itu. Nah, kira-kira kalau kondisi seperti itu, apa yang Bapak lakukan Pak sebagai imam? Mengikuti rokaat makmum yang tadi terputus di tengah jalan atau mengulang lagi rokaat dari awal? Misal, itu terjadi di rokaat kedua Pak, di sholat zuhur. Ketika sujud di rokaat kedua, saya tadi batal, terus saya pergi dong, wudu. Tapi begitu saya balik, harapannya saya ikut berjamaah, udah ada imam barunya kan. Kalau itu gampang Pak, saya tinggal nambah yang saya kurang aja tadi. Itu udah rokaat keberapa tinggal saya. Ini kondisinya saya harus balik lagi jadi imam. Kira-kira saya nyelesain rokaat yang tadi di rokaat kedua itu atau mengulang lagi dari pertama? Kira-kira gimana? Itu baru saya ketemu kasus begitu. Diulang. Kalau seperti itu maka jamaah atau makmum itu mengikuti imam Pak. Jadi gimana? Maka saya mengambil inisiatif, saya mengulang dari awal. Jadi begitu berdiri masuk rakaat pertama. Jadi bukan melanjutkan. Karena kalau melanjutkan, nanti saya harusnya 4, saya baru 2 kan Pak. Maksudnya kalau saya lanjutin tadi 2, terus saya lanjutin sholat lagi, saya baru 2. Masa saya salam terus saya berdiri lagi sebagai imam? Maka kalau case-nya seperti itu, makmum itu mengikuti imam. Makanya kalau ada kesalahan pada imam, makmum nggak menanggung Pak, imamnya. Misalnya suatu sholat maghrib itu imamnya nggak sah sholatnya. Makmum itu nggak berdosa Pak. Makmumnya tetap sah. Imamnya yang nanti menanggung semua dosa. Tapi kalau personal si makmum ditanggung masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kesalahan yang dilakukan Nabi SAW atau kekeliruan itu bisa menjadi pelajaran untuk kita. Nah, itu pelajaran dari penggalan yang pertama. Yang kita akan coba sama-sama bahas itu di penggalan yang terakhir dari ayat 33 Pak di surat Abasa. Di ayat faiza ja'atis shakhah. Maka apabila datang suara yang memekakkan telinga atau tiupan sangkakala yang kedua. Dari sini berarti tiupan sangkakala itu bukan satu kali. Tiupan yang pertama itu tiupan yang menghancurkan seluruh alam semesta. Tiupan yang kedua yang membangkitkan semua manusia. Jadi malaikat Israfil meniup sangkakala itu 2 kali. Di tiupan yang kedua semua manusia bangkit. Dan pertama kali yang bangkit dari kubur atau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu nanti semua manusia dibangkitkan tergantung dengan kondisi amalnya. Makanya nanti kita tahu ada yang ke padang mahsyar itu dengan wajahnya berubah seperti monyet, sebagai kera, seperti babi atau yang lain sebagainya. Nah, itu tergantung amalannya. Yang terjadi pada hari itu, semua orang akan lari dari saudaranya. Mar'u min akhi. Manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dan dari ibu juga bapaknya. Jadi seorang anak
nanti saat terjadi peristiwa Yaumul Ba'ats atau dibangkitkan manusia, itu semua udah nggak ada yang memikirkan saudaranya, ibunya, bapaknya. Semua udah mikirin masing-masing. Istri dan anak-anaknya juga dilupain. Jadi nanti bapak-bapak tuh lupa sama istrinya, lupa sama anaknya, lupa ketika terjadi peristiwa dibangkit. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Semuanya udah panik, Pak. Orang kalau udah panik itu udah nggak ingat yang lainnya. Lupa sama semua. Berdasarkan ayat ini, sejalan dengan hadis Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan wa uratan. Ketika nanti manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, hufatan wa uratan, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak menggunakan alas kaki, belum dikhitan, maka saat itu semua orang lari dari semua orang yang lain. Lalu Ibunda Aisyah kan nanti nanya apa sama Nabi, ya Rasulullah tidak berpakaian? Iya, nggak berpakaian. Apakah kita tidak saling melihat satu sama lain? Kata Nabi SAW, pada hari itu semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Gak ada lagi yang urus ngeliatin satu orang, ngeliatin si fulan. Semuanya ketakutan.